Assalamualaikum. Saya Hendy Kusmarian. Saya prihatin dengan statistik perceraian yang naik tajam sejak tahun 2020. Dan, 80% dari perceraian ini terjadi pada usia pernikahan di bawah 5 tahun. Dan, mayoritas kasus, lebih dari 60%, disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Saya di sini ingin membantu Anda yang termasuk dalam angka statistik ini, setidaknya dengan membagi pengetahuan lengkap tentang pernikahan Islami. Selanjutnya, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu bila pernikahan Anda sedang mengalami masalah. Anda bisa menghubungi saya dengan permasalahan Anda. Jangan tunggu sampai masalah Anda mendekati titik bubar. Sekarang mari kita lihat statistiknya. Tahun 2020, lebih dari 290.000 kasus. Tahun 2021, melonjak tinggi jadi lebih dari 440.000 kasus. Tahun 2022, puncak tertinggi periode, di lebih dari 515.000 kasus. Tahun 2023, lebih dari 460.000 kasus. Tahun 2024, lebih dari 445.000 kasus. Lalu, yang menarik, 80% perceraian ini terjadi pada usia pernikahan di bawah 5 tahun. Fenomena ini temuan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. Dan, mayoritas kasus disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Nah, mengapa pertengkaran ini muncul? Berikut penjelasan lebih lengkap, berdasarkan psikologi pernikahan, sosiologi keluarga, dan temuan lapangan. Faktor penyebab pertengkaran pasutri muda. 1. Ekspektasi versus realita. Banyak pasangan muda menikah dengan harapan ideal, romantis, bahagia, stabil. Setelah menikah, realitas sehari-hari, ekonomi, karakter pasangan, pekerjaan rumah, sering berbeda jauh sehingga timbul kekecewaan dan konflik. 2. Masalah ekonomi. Tekanan finansial, pendapatan rendah, biaya hidup tinggi, utang, memicu stres. Perbedaan cara mengelola uang, hemat versus boros, sering jadi sumber pertengkaran. 3. Kurangnya kematangan emosional. Banyak pasangan menikah di usia muda atau tanpa kesiapan mental. Emosi mudah meledak, komunikasi buruk, cemburu berlebihan, tidak mampu mengendalikan konflik. 4. Campur tangan keluarga besar. Dalam budaya Indonesia, keluarga mertua sering ikut campur sehingga menambah tekanan dan memperuncing konflik. 5. Ketidakcocokan gaya hidup dan nilai. Perbedaan visi, soal karir, anak, ibadah, peran gender, gaya pergaulan. Tanpa kompromi, perbedaan kecil bisa jadi pertengkaran berulang. 6. Masalah komunikasi. Banyak pasangan tidak terbiasa menyampaikan kebutuhan atau keluhan secara sehat. Kritik tajam, diam-diaman, atau saling menyalahkan membuat konflik makin kronis. 7. Isu kesetiaan dan media sosial. Godaan perselingkuhan, baik nyata maupun online, menambah potensi konflik. Aktivitas digital, chat lawan jenis, kecanduan game, medsos, sering dianggap tidak menghargai pasangan. Sekarang silakan simak informasi yang telah saya himpun tentang pernikahan Islami. Dalam hubungan sosial, hubungan terpenting adalah hubungan antara suami dan istri, karena pada inilah bergantung kesejahteraan seluruh keluarga dan, dalam jangka panjang, kesejahteraan seluruh bangsa. Kaidah pertama yang ditetapkan Allah dalam hal ini adalah, dasarkan hubungan ini terutama pada pertimbangan akhlak, bukan pada kecantikan, kekayaan, atau keturunan. Allah mengingatkan Anda yang hendak menikah untuk mempertimbangkan pengaruh apa yang akan dimiliki perkawinan tersebut atas kesucian hidup Anda, dan warisan macam apa dalam bentuk anak yang mungkin ditinggalkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagian orang menikah karena kecantikan, lainnya karena keturunan, dan lainnya karena kekayaan, tetapi kamu harus menikahi wanita saleh dan bertakwa. Bukhari, Kitab Al-Nikah. Ini saja seharusnya menjadi dasar sejati perkawinan. Dan jika ini tidak diingat dalam pemilihan jodoh, hubungan suami istri tidak mungkin berjalan mulus, dan anak-anak dari perkawinan itu bisa menderita. Kualitas akhlak dan intelektual kedua orang tua membekas pada anak-anaknya. Mutu akhlak dan intelektual orang tua sedikit banyak tercermin pada anak-anak mereka. Karena itu, pemilihan jodoh menjadi perkara amat penting. Karena itu, kaidah pertama yang ditetapkan Allah adalah, dalam pemilihan jodoh, beri bobot lebih besar pada kualitas otak dan hati daripada keadaan-keadaan luar yaitu penampilan, kekayaan atau keturunan. Allah tidak mencela 3 faktor terakhir ini, tetapi mereka tidak boleh menjadi dasar utama perkawinan.
Bila Anda tertarik kepada lawan jenis karena ketakwaan, akhlak, dan kecerdasannya dan, pada saat yang sama, dia tidak kekurangan dalam penampilan, kekayaan, dan pangkat, perkawinan Anda berdua akan terberkati berlipat ganda. Namun, kecantikan, kekayaan, dan keturunan, dalam sendirinya, bukanlah jaminan kebahagiaan yang langgeng. Bila semua perkawinan didasarkan pada prinsip ini, akan segera ada revolusi akhlak di dunia. Dan keturunan dari perkawinan-perkawinan macam ini akan jauh lebih terbuka pada disiplin dan pengembangan akhlak dan rohani. Suatu tindak pencegahan lebih lanjut yang diperintahkan Allah adalah bahwa, bukan hanya pihak-pihak pada suatu rencana perkawinan perlu saling memuaskan dalam hal kebaikan-kebaikan mereka masing-masing, tapi kerabat dari pengantin wanita harus juga memuaskan diri bahwa calon pengantin pria akan merupakan suami yang tepat bagi si pengantin wanita, dan ayah yang baik dari anak-anaknya. Salah satu syarat perkawinan Islami adalah, dapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat dan juga persetujuan dari wali pengantin wanita. Jika dia tak mempunyai bapak atau saudara lelaki atau kerabat lelaki dekat lain yang masih hidup, yang bisa bertindak sebagai walinya untuk perkawinan itu, persetujuan dari wali hakim harus diperoleh, dan hakim ini harus meyakinkan diri bahwa tiada kecurangan atau penipuan sedang dilakukan atas pengantin wanita. Wanita diberi perlindungan istimewa ini, sebab dia oleh fitrat dan tabiatnya lebih lembut dan emosional daripada pria, dan tidak bisa sendiri melakukan penyelidikan tentang calon suaminya dengan kemudahan yang sama seperti si calon suami bisa mencari tahu segalanya tentang si wanita. Selain itu, karena wanita lebih bisa dibuat terkesan daripada pria, dia lebih rawan menjadi korban penipuan. Karena itu, hukum mengharuskan persetujuan walinya, atau wali hakim, atas perkawinannya. Bila persetujuan macam ini didesakkan dalam setiap kasus, kita tidak akan banyak mendengar para wanita yang terhormat jadi korban penipuan oleh para petualang jahat. Walaupun Allah tidak mengizinkan pergaulan bebas antar lawan jenis, Dia membolehkan calon suami istri melihat satu sama lain, sehingga mereka bisa memuaskan diri tentang penampilan masing-masing. Jika mereka saling setuju, pernikahan bisa berlangsung. Allah mensyaratkan suatu pembayaran perkawinan atas istri pada waktu pernikahan. Ini salah satu rukun perkawinan Islami. Pembayaran itu disebut mahar atau mas kawin. Tujuan mahar adalah agar si istri memiliki posisi pemilikan mandiri, dan agar bebas membelanjakan dalam derma atau memberi kado kepada kenalannya, dan lain-lain, dari harta miliknya sendiri. Mahar adalah pengakuan praktis oleh suami atas posisi pemilikan mandiri istri dan haknya untuk memelihara dan memperoleh harta milik terpisah yang atasnya suami tidak berkuasa. Dalam hal perselisihan suami istri, suami tidak berhak menghukum istri kecuali karena kebejatan yang nyata. Dalam hal itu, 4 warga terhormat di lingkungannya harus memberi kesaksian bahwa sang istri telah benar-benar bersalah karena perbuatan asusila. Namun, suami harus mulai dengan menegurnya. Jika istri tetap dalam perbuatannya, suami harus berpisah darinya selama jangka waktu yang tidak boleh melebihi 4 bulan. Ini berarti penghentian hubungan suami istri, tetapi suami masih terikat untuk menghidupi istri. Jika masa pisah ranjang melebihi 4 bulan, suami akan dipaksa oleh hukum untuk melanjutkan hubungan suami istri dengan istri. Jika pisah ranjang itu juga tidak mempunyai efek perbaikan atas perilaku istri dan ada kesaksian 4 orang bertakwa di lingkungannya, istri boleh dihukum oleh suami, tetapi tulang-tulangnya tidak boleh dilukai dan tidak boleh tertinggal memar pada tubuhnya. Namun, semua ini ditentukan hanya dalam kasus-kasus yang nyata-nyata asusila. Suami tidak berhak menghukum istri untuk kesalahan-kesalahan lain atau pelalaian tugas atau tanggung jawab. Suami wajib menafkahi istri, sekalipun si istri kaya dan si suami miskin. Suami harus berlaku baik dan sayang dengan istri. Allah berfirman bahwa bahkan dalam perselisihan, perlakuan suami terhadap istri harus baik dan penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah bahwa aku memerintahkanmu untuk berlaku baik dengan wanita." Beliau juga bersabda, suami tidak boleh membenci istrinya. Bila ia tidak menyukai satu hal padanya, tentu ada banyak hal baik padanya yang dia sukai. Lagi beliau bersabda, suami harus memberi pakaian istrinya seperti dia memberi pakaian dirinya, dan memberinya makan seperti dia memberi makan dirinya, dan tidak boleh mengasarinya atau menjauhinya. Beliau juga bersabda, tidak diizinkan seorang laki-laki menghabiskan seluruh waktunya dalam ibadah atau kegiatan-kegiatan lain sehingga menelantarkan istrinya. Dia harus menyisihkan sebagian waktunya bagi istrinya. Kemudian beliau bersabda, yang terbaik dari antara kalian adalah yang terbaik memperlakukan istrinya. Di sisi lain, istri disuruh menaati suaminya, menjaga harta bendanya dan kehormatannya, serta merawat dan mengasuh anak-anaknya. Dalam hal perselisihan suami istri, keduanya disuruh mencoba menyingkirkan sebab-sebab percekcokan dan kembali ke hubungan yang harmonis. Jika percekcokannya serius, perkaranya harus diserahkan kepada dua penengah,
Satu dipilih oleh suami dari antara kerabat atau kawannya, dan satunya dipilih oleh istri dari antara kerabat atau pembelanya. Para penengah itu lalu perlu menelaah perkaranya dan mencoba menemukan sebab-sebab perselisihan, dan perlu mencoba menghasilkan rujuk atau perdamaian antara pasangan itu. Jika ini tidak mungkin, atau upaya mereka ke arah rujuk terbukti sia-sia, suami diizinkan untuk menalak atau menceraikan istri, yaitu mengumumkan pemutusan pernikahan. Ini pun tunduk pada beberapa syarat. Misalnya, pengumuman itu harus terbuka dan tidak rahasia, dan ia harus diulangi 3 kali, dengan selang waktu 1 bulan antara 2 pengumuman. Sebelum pengumuman terakhir, terbuka bagi pihak-pihak itu untuk mengadakan rujuk dan melanjutkan hubungan suami istri. Bila istri mempunyai keluhan terhadap suami dan istri menginginkan perceraian, dia bisa memintanya melalui hakim seperti halnya perkawinan itu sendiri tunduk pada persetujuan walinya atau wali hakim. Jika hakim berpendapat bahwa keluhannya adil atau pantas, dia akan menyatakan suatu perceraian. Dan dalam kasus macam ini suami tidak akan berhak mendapatkan kembali dari sang istri segala harta yang suami mungkin telah bayarkan padanya. Jika perceraian diarahkan oleh para penengah atau hakim tetapi istri diketahui gagal, istri bisa disuruh mengembalikan sebagian dari harta yang suaminya mungkin telah bayarkan padanya dan yang masih dimiliki istri. Selama jalannya sidang-sidang itu dan sampai perceraian itu tuntas, suami wajib menafkahi istri. Perlindungan lain yang diberikan oleh Islam bagi istri adalah bahwa walinya dilarang menerima uang atau harta apapun sebagai pertimbangan untuk perkawinan itu. Ini dirancang untuk mencegah si wali dari menyalahgunakan kewenangannya untuk menyetujui perkawinan orang yang di bawah perwaliannya. Dalam sejumlah kasus seorang lelaki mungkin perlu menikahi lebih dari satu istri demi pertimbangan moral, rohani, atau bahkan politik, atau demi mendapatkan anak, atau demi alasan kesehatan. Karena itu, Allah telah mengizinkan menikahi maksimum 4 istri dengan syarat bahwa para istri itu harus diberi perlakuan yang mutlak sama, baik dalam hal yang terkait dengan nafkah maupun hubungan pribadi dari suami. Suami harus hidup dengan setiap istri selama jangka waktu yang sama. Jika dia tak mampu memelihara kesamaan perlakuan antara para istri itu, dia membuat dirinya layak dikenai hukuman yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kebangkitan hanya separuh badannya pada hari pembalasan. Ada tuduhan bahwa poligami itu hanya sarana pengumbaran syahwat. Tetapi, perenungan sambil lalu pun terhadap pembatasan yang dikenakan oleh Islam pada mereka yang ingin memanfaatkan izin ini akan meyakinkan orang yang berpikiran jernih bahwa poligami sama sekali bukan sarana pengumbaran nafsu. Sebaliknya, ia suatu pengorbanan berat yang seorang lelaki sesekali dikehendaki untuk lakukan. Pengumbaran nafsu berarti pencarian kesenangan. Bagaimana bisa seorang lelaki dituduh mencari kesenangan dalam mengawini lebih dari satu istri dan memperlakukan mereka dengan persamaan menurut Islam? Islam memerintahkan bahwa dalam kasus itu, perlakuan atas satu istri dalam hal apapun tidak boleh berbeda dari perlakuan terhadap istri lainnya. Suami boleh saja mencintai satu istri jauh lebih daripada istri lainnya, tetapi dia tidak boleh memberinya Rp1 lebih banyak daripada yang diberikannya kepada istri lainnya, tidak juga dia bisa meluangkan dengannya 1 jam lebih banyak daripada dia meluangkan waktu dengan istri lainnya. Jika suami meluangkan 1 hari bersama seorang istri, dia harus meluangkan 1 hari dengan istri lainnya. Dan hubungannya dengan kedua istrinya harus atas dasar persamaan. Kecuali menyangkut cinta yang dirasakannya dalam hatinya dan yang tak bisa dilihat siapapun, perlakuannya terhadap istri yang dicintainya 1000 kali lebih besar daripada istri lainnya haruslah sama seperti perlakuannya terhadap istri lainnya. Apakah ini pengumbaran nafsu? Atau apakah ini satu pengorbanan terus-menerus yang dipikul demi kebaikan negeri, bangsa atau keturunannya? Maka, betapa sakitnya bagi seorang muslim dikatakan oleh mereka yang sama sekali abai tentang Islam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahi lebih dari 1 istri sampai akhir hayat beliau sekedar karena mengumbar syahwat. Setiap pernikahan beliau merupakan suatu pengorbanan berat yang ditanggung oleh beliau demi negerinya dan umatnya, dan perlakuan yang adil dan setara yang beliau berikan kepada setiap istri beliau akan senantiasa mengundang bukan hanya kekaguman, tapi juga sayang dari mereka yang menelaah kehidupan beliau. Sejarah menyaksikan, bahkan dalam sakit terakhir beliau, ketika beliau dalam keadaan demam tinggi dan nyaris tak mampu berjalan, beliau pergi setiap hari menopang diri beliau pada pundak 2 lelaki, dari rumah satu istri ke rumah istri lainnya yang mendapat giliran untuk menerima beliau dalam rumahnya. Beberapa hari sebelum wafat beliau, istri-istri beliau meminta beliau untuk tidak pindah dari rumah ke rumah setiap hari, karena ini menyusahkan beliau, dan untuk tinggal di rumah Aisyah hingga sakit beliau hilang. Sebagian orang menggambarkan poligami sebagai suatu amalan keji. Tetapi, tidak adanya izin macam inilah yang keji dalam banyak kasus. Contohnya, jika istri seorang lelaki menjadi gila atau mengidap suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau ternyata mandul, apakah obatnya? Jika suami tidak mengawini istri kedua, dia mungkin terpaksa berbuat keburukan, yang akan merupakan kekejian bagi dirinya dan bagi masyarakat. Jika dia terpaksa hidup dengan orang gila,
itu akan merupakan kekejian terhadap generasi-generasi mendatang dan terhadap masyarakat. Jika dia terus hidup dengan seorang istri yang lepra misalnya, itu akan merupakan kekejian bagi dirinya. Jika istrinya mandul dan dia tidak menikah lagi, itu akan merupakan kekejian terhadap negeri dan kaumnya. Jika dalam segala kasus ini dia menceraikan istri pertamanya, itu akan memalukan dan menghinakannya, karena dia hidup dengannya sepanjang istrinya sehat dan meninggalkannya pada saat ketika istrinya paling membutuhkan perlindungannya. Karena itu, mungkin timbul situasi-situasi di mana pernikahan kedua tidak hanya akan dibenarkan atau perlu, tapi akan menjadi suatu tugas patriotis atau agamis.